warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam pelajaran Akidah Halak kelas 9. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan dihindarkan dari wabah virus corona ini ya. Amin. Dan semoga kita selalu diberi semangat belajar untuk menuntut ilmu sehingga bermanfaat untuk diri kita sendiri dan lingkungan di sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita langsung ke materi. Kali ini kita akan bahas tentang adab. Yang akan kita pelajari hari ini ada adab berjalan, adab berpakaian, dan adab makan dan minum. Jadi yang pertama, pentingnya adab dalam Islam itu seperti apa sih? Jadi Allah itu telah memerintahkan kita, umatnya, untuk menjaga adab dalam kehidupan sehari-hari. Sudah dituliskan di dalam Al-Quran dan hadis bahwasannya adab itu akan membuat perilaku kita menjadi lebih baik, akan membuat sikap kita menjadi lebih baik. Gitu ya, seperti dalam hadis Nabi yang artinya seperti ini. Nabi Muhammad itu diturunkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi sudah sepatutnya kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan ajaran yang telah diperintahkan oleh Rasulullah, khususnya tentang adab berjalan, adab makan dan minum, dan adab berpakaian. Jadi begitu ya anak-anak, bahwa adab itu penting untuk diri kita sendiri dan untuk lingkungan di sekitar kita. Kalau kita mempunyai sikap dan perilaku yang baik, nanti alam dan lingkungan di sekitar kita juga akan menjadi baik kepada kita. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang adab berjalan. Ada dalilnya di surah Luqman ayat 18. Ini boleh sambil disimak ya di buku masing-masing. Bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong lagi membanggakan diri. Jadi sudah disebutkan ya di dalam Al-Quran kalau Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang sombong, orang-orang yang berjalan angkuh, orang-orang yang bersikap angkuh. Jadi kalau kita berjalan, sudah sepantasnya kita berjalan tidak dengan angkuh. Kita harus menundukkan pandangan, harus berjalan dengan cara yang benar, harus tenang dan sopan, dan lain sebagainya. Itu ya. Lalu ada beberapa adab berjalan menurut Islam. Di antaranya yang pertama yaitu tenang dan sopan. Jadi ketika kita berjalan, kita harus tenang dan sopan. Sopan terhadap orang-orang yang lebih tua. Kalau kita menjumpainya, kita sudah sepantasnya untuk menyapa, untuk memberi senyum, begitu ya. Lalu yang kedua yaitu badan lurus dan menunduk. Kayak badan lurus, biar orang yang memandang kita ketika berjalan pun jadi enak. Dan menunduk itu menundukkan pandangan dengan hal-hal yang tidak baik. Lalu yang ketiga ada berjalan secara normal, yaitu tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Kalau terlalu lambat, nanti orang yang ada di belakang kita menunggu kita, dan bisa jadi menyebabkan orang itu kesal. Jadi tidak boleh ya kalau kita berjalan itu dibuat-buat. Yang selanjutnya yaitu ada menciptakan kenyamanan dalam berjalan. Lalu ada juga mempunyai tujuan yang jelas. Jadi kalau kita berjalan itu harus mempunyai tujuan yang jelas, mau kemana dan mau ke tujuan yang baik juga, jangan ke tujuan yang buruk. Begitu ya anak-anak. Selain itu ada juga
boleh berhenti jika ada keperluan. Misalnya kalau kita ketemu kawan lama di jalan, boleh kita tanya-tanya kabar sebentar, sekedar saling bertukar kabar dengan kawan kita itu. Tapi tidak boleh terlalu lama ya. Lalu selanjutnya ada tidak mencari perhatian dalam berjalan. Maksudnya kita tuh nggak boleh cari sensasi ketika berjalan, cari heboh, bikin heboh gitu, kan menyebabkan orang-orang jadi memperhatikan kita. Lalu adab yang berikutnya ada tidak berjalan sambil makan. Nih nggak boleh, kalau kita lagi berjalan itu nggak boleh sambil makan, karena adabnya kalau kita makan itu harus sambil duduk. Begitu ya anak-anak. Lalu ketika berjalan kita harus fokus dengan tujuan kita, fokus dengan apa yang ada di depan kita. Misal kita berjalan sambil main HP, kan nanti fokusnya ke HP. Nanti kalau nubruk, kalau ada motor atau mobil, kan kita juga yang salah. Jadi begitu ya anak-anak. Kita harus menerapkan adab-adab yang telah Ibu sebutkan tadi dalam kehidupan sehari-hari, supaya menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, manusia yang berperilaku dan bersikap baik terhadap dirinya sendiri dan lingkungan di sekitarnya. Yang kedua yaitu ada adab makan. Sudah disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai kalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nih udah disebutkan dalam Al-Quran kalau kita tuh harus makan makanan yang halal dan baik. Adapun adab makan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum makan hendaknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Itu merupakan wujud rasa syukur kita terhadap makanan yang telah kita punya, dan supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu menjaga kehalalan makanan dan minuman. Jadi kita tuh harus menjaga apakah makanan itu halal atau tidak, dari sudut zatnya maupun dari bagaimana kita mendapatkan makanan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu ada adab makan dan minum harus sambil duduk. Jadi kalau kita lagi makan, kita harus duduk. Kalau lagi minum pun kita sebaiknya harus duduk. Begitu ya. Kalau makan sama minum nggak boleh sambil berdiri. Lalu yang keempat, ada makan itu harusnya menggunakan tangan kanan. Ini boleh langsung menggunakan tangan maupun menggunakan garpu ataupun sendok. Yang penting kita harus menggunakan tangan kanan. Kecuali kalau kita ada kesusahan ketika menggunakan tangan kanan. Lalu yang selanjutnya ada makan dan minum tidak sambil berbicara. Jadi kalau kita lagi makan nggak boleh sambil bicara, karena bisa menyebabkan tersedak ketika makan dan itu juga tidak sopan. Lalu yang keenam ada tidak mencela makanan dan minuman. Jadi seperti ini. Kalau kita sudah dihidangkan makanan, mau enak, mau tidak enak, kita tidak boleh mencela makanan. Lalu yang ketujuh yaitu ada makan mulai dari pinggir ke tengah. Maksudnya kalau kita makan tuh jangan langsung ke tengah, ini kesannya kan diaduk-aduk. Jadi kalau dilihat tuh menjadi agak menjijikan. Lebih baik kalau makan tuh dari pinggir ke tengah. Kan belum tentu kita langsung bisa habis, langsung menghabiskan makanannya itu. Lalu yang kedelapan ada tidak meniup-niup makanan. Jadi selain menjaga ketidaksopanan ketika meniup-niup makanan, juga menghindari masuknya kuman ke dalam makanan, karena mulut kita tuh
ada kumannya. Nanti kalau kita tiup makanannya jadi kena kuman juga. Lalu yang ke-9 yaitu makan dan minum tidak boleh terlalu kenyang. Jadi berhentilah makan sebelum kenyang. Yang terakhir ada mengakhiri dengan hamdalah. Dan yang ketiga yaitu ada berpakaian. Sudah disebutkan dalam Quran surah Al-A'raf yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allakum yadhakkarun. Yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasanmu. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Jadi sudah disebutkan dalam Al-Quran bahwa kita diperintahkan untuk menjaga aurat kita, salah satunya dengan berpakaian menurut Islam. Adapun cara-cara berpakaian dalam Islam itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menata niat berpakaian. Jadi kita itu niat berpakaian, kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada berpakaian memenuhi syarat menutup aurat. Ketika kita berpakaian, kita harus menutup aurat kita. Kalau perempuan berarti yang terlihat hanya telapak tangan dan wajah. Lalu kalau laki-laki juga harus berpakaian menutup auratnya. Dan yang ketiga itu ada berpakaian yang bersih dan nyaman. Jadi kalau kita berpakaian tuh pakai pakaian yang bersih dan nyaman, tidak kotor. Kan kita yang pakai juga nyaman, orang yang memandang kita juga enak. Kita pakai pakaian yang bersih seperti itu ya. Lalu yang keempat ada model pakaian sesuai jenis kelamin. Jadi kalau kita sebagai perempuan ya harus memakai hijab. Kita harus menutup aurat kita. Terus kalau laki-laki ya berarti nggak boleh pakai hijab dan nggak boleh dandan kecewek-cewekan seperti itu ya. Lalu yang kelima yaitu berpakaian disesuaikan dengan acara atau kegiatan. Ketika kita lagi di kampus, kita harus berpakaian sopan layaknya aturan kampus. Kalau kita lagi main ya kita pakai pakaian bebas, pakai pakaian yang sopan gitu. Lalu yang ketujuh yaitu tidak meniru-niru pakaian yang dilarang agama. Jadi kita sudah diberi batasan dalam berpakaian. Maksudnya sudah diberi aturan, oh ini yang boleh ditampakkan kepada orang lain, oh ini yang harus kita tutupi dari orang lain. Jadi seperti itu ya. Setelah kita mengetahui bagaimana adab-adab makan, minum, berjalan, lalu berpakaian, kita dapat mengambil beberapa hikmahnya dari adab-adab tersebut. Di antaranya, yang pertama yaitu semakin mantap menjadi seorang muslim. Lalu hikmah yang kedua yaitu dapat menjauhi dari sifat ceroboh. Lalu hikmah yang ketiga yaitu menjadikan hubungan sosial semakin nyaman. Jadi seperti itu ya anak-anak, pelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Untuk tugas bisa dikerjakan buku paket halaman 57 sampai 58. Nanti kalau sudah selesai boleh dikumpulkan via WA Japri ke Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.